Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifarsita Asril dengan NIM 2109 0150 2148 dari kelas F Prodi Akuntansi S1 akan menjelaskan materi tentang manajer dalam kegiatan manajemen dari mata kuliah pengantar manajemen dalam rangka ujian tengah semester. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Mengapa manajemen dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan? Karena adanya proses kegiatan saling berkaitan secara keseluruhan agar tercapainya tujuan suatu organisasi atau perusahaan. 2. Jelaskan yang dimaksud dengan manajemen menurut James A. F. Stoner dan administrasi menurut Luther Gulick. Menurut James A. F. Stoner dan Charles Winkel, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. B. Menurut Luther Gulick, yaitu administration has to do with getting things done with the accomplishment of definite objectives. Jadi, menurut Gulick, administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan dengan tercapainya tujuan-tujuan yang hendak ditetapkan. 3. Gambarkan dan menjelaskan kegiatan dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4. Planning, organizing, directing, dan controlling. Dari gambar di samping, terlihat bahwa proses manajemen saling berkaitan satu sama lain. Anak panah 2 arah menunjukkan bahwa fungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan tindakan simultan dan saling berhubungan atau berinteraksi dengan manajemen sebuah badan usaha. 4. Jelaskan yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah suatu bentuk kewajiban organisasi yang tidak hanya menyediakan berbagai kebutuhan barang dan jasa yang baik bagi masyarakat, akan tetapi juga turut serta dalam mempertahankan kualitas lingkungan sosial serta memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan komunitasnya. 5. Jelaskan yang dimaksud dengan manajemen ramah lingkungan. Manajemen ramah lingkungan adalah salah satu kegiatan pengorganisasian dan pengawasan yang dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Menurut Robbins dan Coulter, tahun 1999, the greening of management atau manajemen yang ramah lingkungan adalah kesadaran akan eratnya kaitan antara keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan organisasi dan dampaknya terhadap lingkungan. 6. Tahun 2011, Tuan Smith bekerja sebagai staf karyawan salah satu perusahaan di bagian produksi. Atas penilaian yang baik dari pihak manajemen produksi terhadap Tuan Smith, maka manajer memindahkan Tuan Smith dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Berdasarkan kasus di atas, dalam prinsip-prinsip manajemen merupakan bagian dari fungsi manajemen, jelaskan. Dari kasus di atas, prinsip manajemen yang terkait adalah pembagian kerja atau division of work, yaitu pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berlanjut efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip the right man and the right place. Ya, yang berarti orang yang tepat di tempat yang tepat. Dengan prinsip itu, maka menjadi bagian dari fungsi manajemen yaitu pengorganisasian. 7. Mandor pabrik yang tugasnya adalah untuk mengawasi dan memberikan tugas ke bawahannya serta bertanggung jawab kepada manajernya adalah merupakan posisi jenjang manajemen, jelaskan. Mandor pabrik itu memiliki posisi manajemen tingkatan menengah, yaitu memiliki tugas memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan manajer yang ada di bawahnya. Mereka akan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah dan bahkan kerap kali bertanggung jawab pada beberapa karyawan operasional. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi materi yang telah saya paparkan mengenai manajer dalam kegiatan manajemen. Sekian dan terima kasih.